berikutnya, di sini kami coba untuk menelaah tentang aksioma dari luas bangun datar berikut, yaitu luas memenuhi kondisi aksioma berikut. Yang pertama, ini dari buku Galvan, yaitu jika suatu bangun datar tersusun atas beberapa bagian, maka luas bangun tersebut sama dengan jumlah luas dari bagian-bagian penyusunnya. Jadi itu seperti gambar di bawah, ada jajaran genjang digabung dengan segitiga, jadi sehingga tergabung seperti trapesium ini ya. Kemudian yang gambar ke B-nya di bawah itu ada bulat utuh lingkaran, akan sama dengan jika lingkaran kecil ditambah dengan suatu bulatan lingkaran yang kosong di dalamnya. Bulat bundar. Kalau lingkaran bundar apa bulat? Bulat. Kalau bola? Bundar. Bulat. Bundar. Baca itu bulat ya. Jadi ini lah risikonya batu masa TK gitu. Untung lah kalian pernah masuk TK, cuma saya. Bundar. Oke, Pak. Setelah itu biasanya penggunaannya spesifik ya. Apalagi di matematik itu. Di sini kamu menggunakan istilah tersusun ya. Iya, Pak. Apa maksudnya dikompos itu? Komposisi bagi komposisi dari several part, beberapa. Kalau tersusun itu mungkin nggak dia tumpuk-menumpuk? Iya, bisa, benar. Nggak. Tersusun. Iya, bisa Pak. Susun buku itu. Tumpuk. Bisa ditumpuk, bisa di ini. Iya. Jangan kedua kali penyaji Iya. disusun. Susun tumpuk-tumpuk ya nggak boleh toh. Susun masih. Hati-hati tersusun ini jangan begitu. Artinya kalau dia ada yang overlapping, bagaimana luasnya? Ini kan nggak boleh overlapping kan? Nggak boleh dong jadinya. Dia harus Dia dua tangan berapa tangan saya? Luasnya berapa keduanya? Tapi kalau satu tumpuk, jadi satu aja. masihkah dua kalinya? Tidak. Kan satu dong. Satu. Itu kalau istilah matematik yang tepat apa itu? Ada yang overlapping. Jika suatu bangun datar Ada itu. terdiri, Pak. Terdiri, itu namanya partisi. Salah satunya. Itu lebih keren. Kalau itu lebih keren lagi itu partisi. Oh, partisi. Itu kata-kata yang tinggi itu kok. Tapi sering kita pakai ada partisi ruangan itu kan. Iya, iya. Partisi kita betul-betul membagi. Membagi. Tidak juga bersisa kan. Tidak. Hati-hati kita coba memilih kata yang Tepat. Ya, baik. itu risikonya makin tua itu makin harus makin lebih teliti pada kata-kata. Artinya kalau S1, S2, S3 kosakatanya sudah banyak, pengalamannya banyak, biasanya lebih banyak pilihan kan. yang susah itu adalah emosi yang harus kita. Ya, baik Bapak. Kemudian untuk berikutnya yang kedua di sini untuk aksiomanya, jika suatu bangun datar memiliki luas yang sama dengan sebagian dari bangun kedua, maka luas bangun pertama itu lebih kecil daripada luas bangun kedua. Nah, jadi yang ini dimaksudkan adalah merupakan konsekuensi dari aksioma yang satu tadi. Jadi kalau dilihat luas bidang segitiga dari gambar itu lebih kecil dari luas bidang antara gabungan jajaran genjang dan segitiga. Itu yang A. Yang B, berarti yang luas lingkaran yang kecil itu tentu lebih kecil dari luas lingkaran daerah yang besar dari gabungan dua lingkaran tersebut.
Dia merupakan konsekuensi atau akibat dari aksioma 1. Pertanyaannya adalah kebetulan ya kan. Contohnya ini jelek menurut saya. Karena lingkaran yang satu kecil dari lingkaran yang tapi kalau misalkan itu persegi 4 misalkan, yang satunya persegi, yang satunya lingkaran. Persegi lingkaran. Persegi ya, misalkan ya, Oh iya. persegi dengan jari-jari 5 cm. Lingkaran. Itu lingkaran. Tapi ya satunya sisinya juga 5. Oh iya. Kira-kira gimana? Tentu lebih besar luas persegi daripada. Jadi ini dari gambarnya sekarang kan bentuknya. Nah itu kan jadinya. Iya Pak. Gimana? Oh, Yang satunya S kuadrat, yang satunya 2πr. 2πr. Kalau kita sudah tahu rumus ini kan PR kuadrat. Nah, ini bentuknya, nah ini kan PR kuadrat kan sudah jelas itu. PR kuadrat. Tapi mulai dari gambar sama dengan yang pertama. Gambar pertama itu kan yang kiri kan seolah ditumpuk ke yang kanan kan? Iya. Iya. Pas dia, ya enggak? Ya. Yang kedua itu kan lingkaran ditaruh di atasnya lingkaran yang kedua, kan? Oh, pas dia, gitu loh. Nah sekarang kalau, nah itu jadinya. Bagaimana menjelaskannya? Ini pembelajaran, ini orang pendidikan, itulah anak kalian. Kalau PR kuadrat kan, kalau misalkan 5 cm, luasnya kan sama kan berarti. Lingkaran 25, kalau PR kuadrat, terus lingkaran, enggak, Lebih luas yang enggak, 3,14. Nah, kali 25. Karena dia ngomongnya gambar mempunyai. Kalau luas persegi tentu 25 kuadrat. Sama dengan sebagian, 25. sebagiannya itu yang harus Nah, coba gambar. Tapi sebentar itu bangun gambar pertama itu kan cuma luas kan? Iya Pak. Luasnya sama dengan luas dari sebagian, ya enggak? Sama dengan bagian, enggak? Saya lihat S same part, nah itu loh, same part of a second figure. Tapi kan gambarnya tidak harus Same area of same part of second. Iya, iya. Jadi same area of some part of the figure. Jadi kalau misalkan begini, nah ini gambarnya gini aja deh. Nah, dengan yang begini, ini dimasukkan ke sini, pasti keluar kan? Iya. Pasti, iya kan? Iya. Iya, masih Nah, apakah ini lebih kecil dari ini? belum Nah, kan nggak tentu. tahu kita. Tapi kalau dia dimasukkan dia itu, ini luasnya ini mempunyai Sebagian Sebagian dari dari yang itu. sebagian. Nah ini misalkan, apakah gitu terjemahannya? Ayo, gimana? Same area. Same area. some part of the second figure. Iya. Iya, iya. Some apa? Sama dengan Ya, ya, paham sih Pak. first figure. Mempunyai luas, ya kan? Ya, yang sebagian Mbak, sebagian dari gambar kedua. gambar kedua. Kan begitu jadinya. Iya. Bukan gambarnya merupakan bagian dari gambar kedua, bukan. Baik Pak. Baik, Pak. Sebagian Ya, dari kamu ada di dalam hati saya loh, kamu lebih gede dari saya gimana? Saya enggak. Biasa aja. Pada ada si masuk ke dalam orang itu. Nah itu yang perlu diperhatikan ya. Karena contohnya kebetulan gambarnya Gambarnya.
Walaupun di buku, tapi kita, nah ini menanya pengamat itu, ini kok komentator itu menanya begitu. Tapi kalau komentatornya wawasannya kurang, ya nggak bisa ngomong deh. Jadi bercerita apa adanya. Baik Bapak. Ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Di sini mengenai sifat dari mengenai luas, bagaimana menentukan luas dari suatu daerah. Kami di sini sebenarnya mendefinisikan, tadi betul yang kata Bapak, definisi tertentu itu belum kami temukan. Jadi ini kami coba mengartikannya bahwasanya luas itu diukur dalam satuan persegi berdasarkan si McDougall ini. Namun, nah di sini dijelaskannya apakah yang dimaksud dengan satuan persegi. Nah, satuan persegi itu adalah yang panjang setiap sisinya satu satuan. Jadi itu ditunjukkan seperti gambar 41 di bawah. Itu menurut Sultan. Nah, dengan arti kata di sini dilihat bahwasanya menurut McDougall itu standar untuk luas itu sama adalah satuan persegi. Satuan persegi. Jadi sebelum kita menemukan rumus-rumus untuk luas bangun datar, jadi di buku itu, baik di 3 buku itu, dia mengawali dengan bahwa kalau kita mau mengukur dari suatu luas area tadi, itu menggunakan satu satuan persegi atau yang satuan persegi seperti itu. Jadi ini pengantarnya, sehingga kalau mohon maaf, jadi ya Bapak. Unit square satuan persegi, Pak. Tapi bukan persegi satuan ya. Ya enggak? Satuan kuadrat kan maksudnya enggak? Oh iya, square kuadrat. Square bisa. Bisa ya. Bisa ya, Pak. Satuan persegi. Kalau dia tulis di bawahnya, the standard unit of area is square unit. Nah, ya kan pada tulisan mana? Harus Dimerahi lagi. Kalau saya lihat wajah orang itu, pasti ada merahnya kan? Iya. Kalau nggak cewek, pasti ada merahnya kan? Nah, itu juga, kamu kan tulis itu, kamu kasih warna merah. Saya tanya, tadi dimaksudkan square unit. Ukuran satuan persegi. Ukuran untuk perseginya gitu Pak. Jadi luas dari ukurannya itu diambil sebagai satuan persegi untuk luas. Ya, makanya itu harus dilihat lagi Pak. Dia ngomong. Jadi it is apa? It is a square. Nah, it is square itu apa? Itu adalah persegi. Nah, kita ngomong begitu. Jadi square unit is exactly what it sound like. Apa maksudnya kata-kata begitu? Sounds like. Unit persegi adalah tepat apa itu? Tepat seperti yang kita suarakan itu kan? Ya, Iya. sebagaimana Artinya dia merupakan satu persegi yang sisinya satu. Kemudian kalau dia dari bawahnya lagi akan rusak lagi kan? The standard units of area are square units ya, ada S-nya kan? Satuan persegi. Berarti sekumpulan. Enggak, misalkan Satu persegi dengan ukuran satu. Satu Satuan. unit. Itu ya, setiap unit itu kan bisa sentimeter, bisa meter kan? Iya, Pak. Kilometer kan?
Dia sudah hati-hati di sana ya. Siapa? Satu persegi. Tidak mungkin itu mengarah kemana ya? Mungkin dia tadi sebelum tes. Karena dia gambarkan ternyata itu merupakan satu persegi yang sisi-sisinya adalah semuanya Satu. Terus gambarnya itu berupa apa? Gambarnya seperti apa? Oh. Ini gambar apa? Seperti persegi itu. Persegi, One Bapak. square unit. One square unit, Satu. persegi satuan. Satuan. Persegi satuan kan beda dengan satu persegi itu. Iya Bapak. Persegi satuan. Jadi Tidak sama satuan persegi. Jadi ini dulu mendingan digunakan satuan. Maksud? Kalau Maksudnya berarti ini nanti kalau misalkan ada terdiri dari 5, maka dia disebut 5 satuan persegi. Tapi masing-masingnya disebut ya. satuan persegi. Oke, baik Bapak. 5 persegi satuan. Nah, di sini untuk definisinya dari McDougall dan Mifflin dinyatakan bahwasanya luas daerah tertutup adalah banyaknya satuan persegi yang berada di dalam batas daerah tersebut. Banyaknya persegi satuan. Banyaknya Persegi satuan. persegi satuan berarti ya gitu ya. Yang berada di dalam daerah tersebut. Persegi satuan, bukan satuan persegi. Persegi satuan. Dari gambar terlihat ada 3 gambar. Ini kita berarti memperkirakan luas daerah di sini dengan menentukan perkiraan persegi satuannya itu yang diperlukan untuk mengisi dari daerah pada gambarnya. Jadi kalau dari yang segitiga ini diestimasikan itu kita kan menghitung perkiraan kemungkinan berapa persegi satuan yang utuh dari segitiganya. Jadi di sini ada 10 persegi satuan. Kemudian yang untuk gambar kedua itu persegi panjang ada 18 persegi satuan. Dan kalau yang di sebelah kurva sebelah kanannya Estimate, itu ya perkiraan estimate ada 19 persegi satuan. Jadi mendekati bentuk 1 unit persegi untuk menghitung luas banyaknya. Coba dulu ya. Supaya jelas ini ya. Jadi biar paham ya. Jadi kalau kita lihat unit square unit, ya enggak? Ternyata yang kita perlu lebih tepatnya dia ngomong begitu ya. Itu adalah suatu persegi ya. Kalau kita cuma satuan persegi, kan bingung sebenarnya gitu. Kalau dimakan kan satuan persegi, toh. Iya, Pak. Kalau persegi satuan, apa terjemahannya? Unit Unit. kan begitu jadinya. Tapi di sini kita lihat Square unit. square unit ini tepatnya adalah apa yang kita Satuan persegi. suarakan, ya. Seperti yang kita suarakan. Ini dia merupakan satu persegi ya. Ya. Jadi kita masukkan dia seolah merancukan antara satuan persegi dan Persegi satuan. Karena kan 2 hal yang berbeda sebenarnya. Persegi satuan punya luas sebesar apa? Satu satuan persegi. Satu kuadrat kan itunya. Iya. Tergantung unitnya. Jadi kalau satu persegi ini kita sebut sebagai satu persegi satuan.
Kemudian kalau misalkan sudah di estimate areanya itu 10 satuan persegi. Gitu Pak. 10 satuan persegi. Kan dia nggak ngomongin dia kan. Iya. Satuannya itu dalam satuan di sini apakah ada 1 cm kah satuan? Iya, dia tidak bicara. Tidak. Iya, Tidak, itu Pak, dia. tidak. Satuan. Satuan saja. Iya. Iya. Jadi di sana banyak. Jadi di sini the number of apa itu square unit kan? Nah, iya enggak? Estimate ya. Kan banyaknya Persegi satu, satu persegi tadi. lebih banyak dari persegi satuan itu loh. Kita ngomong dengan lebih enak kan kayak yang itu ini ada berapa persegi ini? Sekian. Sekian. Persegi, ada berapa persegi? 1 persegi itu sama aja dengan Satu. Ya, Pak. apa namanya? Persegi satuan itu Adalah 1 unit persegi ya. Satu Ya. persegi. Itu aja deh. Jadi memang ini diangkat karena di SD-nya, di buku SD yang kami temukan itu dia mengantarnya itu, mohon izin Bapak kami besarkan. Jadi dia mengantarkan untuk mempraktekkan untuk memotong persegi dengan ukuran 1 cm. Jadi panjang ya. Unitnya itu dijadikan dalam sentimeter itu. Kadang mau istilahnya mengenal satuan luas apa di sana itu. Ya. Dengan langsung Jadi mempraktekkan. kalau satu sentimeter kuadrat itu dalam Penggunaannya adalah sebagai satu persegi. satuan persegi tadi. Nah, Ya. Satu satuan persegi tadi. kadang-kadang yang itu masalahnya. Iya, karena jadi di SD juga diantarkan seperti ini. Sudah sesuai. Oke. Lanjut, ini untuk bangun datarnya lagi, terkhusus untuk bidang yang pertama kita lihat, persegi panjang. Untuk persegi panjang, di sini memang tidak terdefinisi dengan jelas dari kami ambil buku De Gelvan, namun disebutkan bahwasanya disampaikan di situ sebuah persegi panjang adalah segi 4 yang memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, dari kita lihat dari gambar ada 2 cara nanti tentu menentukan luas bangun. Yang pertama yaitu menentukan banyaknya satuan persegi dapat dihitung 1 per 1. Kemudian yang kedua yaitu luasnya dapat dihitung itu dengan mengalikan jumlah kolom yang merepresentasikan ukuran alas dan jumlah baris itu yang untuk merepresentasikan tingginya. Nah, jadi untuk metode kedua ini memang mengarah ke rumus jadinya yang dapat digunakan untuk menghitung luas. Jadi begitu. Jadi bisa dilihat dari gambar di samping. Yang pertama caranya dengan menghitung satu satuan persegi yang ada. Kemudian yang kedua dengan langsung mengalihkan baris dan kolom. Lalu untuk luas persegi panjang dari postulatnya, di sini menyatakan bahwasanya luas suatu persegi panjang itu sama dengan hasil kali panjang alas dan tinggi yang bersesuaian dengan alas tersebut. Jadi didefinisikan dengan A itu sama dengan B dikali dengan H. Jadi B itu menyatakan panjang alas dan H itu menyatakan tinggi. Mestinya luasnya berapa itu? 10 satuan 10. persegi satuan. 10 itu berasal dari 5 kali 2. Dia menyatakan bahwa ada 2 cara Bapak di sebelah sini. Jadi banyaknya satuan persegi satuan itu dapat dihitung 1 per 1. Itu kamu menggunakan definisi ya? Iya Bapak, ini bukan definisi tapi langsung
Kalau persegi panjang ini di buku tidak disebutkan definisi atau? Enggak, di awal definisi luas itu loh. Oh iya, Oh, Bapak. luas ya, Pak. Iya. Iya, Bapak. Iya. Jadi kita menggunakan definisi luas itu kan banyak. Banyaknya ya yang dihitung, yang memenuhi. Kan itu makanya. Ya. Karena kamu menunjukkan teorema tadi, postulat itu menunjukkan lagi. Bukan yang tadinya B kali H. Oh, yang rumus. Oh iya, maaf lanjut. Bapak. Nah ini kan. Ya. Berarti 10 itu harus dirubah jadi apa? Jadi 2 dikali 5 yang di bagian yang keduanya. Ini yang harus kita lihat. Jadi ternyata 10 itu sama dengan 2 kali 5. Bukannya 20 dibagi 2, enggak. Ternyata bisa ditulis dalam bentuk 2 dikali 5. Siap. Lanjut, ini untuk bidang yang kedua, persegi. Untuk definisi persegi terlebih dahulu dinyatakan adalah persegi itu adalah persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Persegi panjang yang semua sisinya sama panjang. Ini yang di awal disampaikan oleh Pak Heri kan. Iya, Bapak. Iya, ini yang akhirnya Mentahan banget gitu. Oke. Nah, untuk luas dari persegi, ini kami mengambil dari buku McDougall, teorema yang menyatakan bahwasanya luas suatu persegi itu sama dengan kuadrat panjang salah satu sisinya, atau A sama dengan S kuadrat. Dan S itu nyatakan dengan panjang sisi. Sesuai dengan gambar. Nah itu saya nggak suka itu. Kamu memberikan contoh itu, enggak teoremanya tapi luasnya kamu tinggal hasil kalinya, jangan. Jadi ternyata ini 16 kan, boleh nggak 16 di 2 kali 8? tidak boleh. Tidak kan? Ya. Oh ternyata 16 ini bisa ditulis dalam Dapat bentuk 4 kali. 4 kali 4. 4 kali 4 itu teorema kamu yang terapkan itu saya. Oh iya. Iya, Bapak. Kalau saya nangkapnya begitu, kita ngomong tentang teorema itu tapi gunakan dengan definisi gitu loh. Jadi dibuat 4. Karena yang sebelumnya tadi yang di persegi panjang pakai teorema, pakai definisi itu. Pakai definisi persegi panjang ya. Panjang. Nah, nanti pembuktiannya kan begitu kali ya. Bikin dulu, lalu dijadikan. Kalau dia panjangnya B, ada berapa persegi satuannya yang menutupi panjang itu B itu kan. Terus ada sebanyak B. Kemudian kita lihat dari lebarnya, ada berapa banyak persegi satuannya. Itu jadinya. Iya, Pak. Ini contoh soalnya. Untuk ya dari contoh soal, kami mengambil di sini ada beberapa bagian gambar yang utuh, lalu ada yang terpotong. Nah, di sini ditanyakan luas daerah. Jadi ada 2 cara sebenarnya. Yang pertama itu dengan cara pengurangan, artinya pengurangan dari bidang luas daerah yang kosong. Kemudian cara kedua itu mempartisinya masing-masing bidang tersebut. Gitu. Dan ini menggunakan postulat yang Pertama. Postulat dan aksioma yang sudah dibahas tadi. Ya. Kongruen dan bisa dijumlahkan Ya, dua buah menggabungkan aksioma beberapa 1. bidang. Aksioma 1-nya yang kita pakai di sini. Sedangkan untuk materi sekolah dasarnya juga dia masih konsisten menggunakan satu persegi digambarkan dalam persegi satuannya. Kemudian dia antar dengan si siswa sudah mencoba dengan, jadi kalau dilihat di sini ya, diminta untuk menghitung panjang lebarnya untuk yang buku sekolah, jadi panjangnya berapa, lebarnya berapa, hitungannya, sehingga
sampai ke dia mendefinisikan atau dia bisa menambahkan rumus dari luas daerah persegi panjang itu. Jadi dia masih konsisten menggunakan persegi satuan yang dipakai, baik untuk persegi dan juga persegi panjang. Persegi panjang. Ini juga yang perseginya. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga. Yang ini yang untuk yang pertama kami kuningkan, karena di sini definisinya yang kami temukan itu adalah a triangle is bounded. Jadi segitiga ini yang segitiga adalah daerah terbatas. Ini bounded domain yang dibentuk by three lines, yang dibentuk oleh 3 garis yang berada pada general position atau posisi umum. Mungkin ini yang kemarin kebetulan kita sempat bahas ya di contoh kesebangunan ya, yang kesebangunan yang ada di dalam yang ditanyakan oleh Mbak Ratna. Nah ini sebenarnya kami bingung yang pertama, karena dia 3 garis yang berada pada posisi umum. Kemudian digambarkan seperti ini. Nah dari sini itu dia menambahkan bahwa di bawah, jadi di bawah bukunya itu dia katakan bahwa suatu segitiga itu mempunyai 3 titik. Yang artinya kalau kita lihat balik ke gambar, dijelaskan ke gambarnya bahwa berarti hasil perpotongan dari segitiga itu dari 3 buah garis. Nah ini yang perlu dijelaskan bahwa general position ini adalah mereka harus saling berpotongan. Coba kamu buat 3 garis. Nah ini. Ya. Dia harus sejajar saja, tidak berpotongan, Bapak. Oh ya. Oh. Garis yang ketiga. Oh iya, iya. Nah, udah ya. Ya. Kan kita ngomong bikin garis. Ya. Mana bounded domainnya? Daerah terbatasnya itu, daerah yang dibatasi itu mana? Tidak ada. Ada nggak? Tidak ada. Tapi bukan itu garis yang diinginkan. Yang diinginkan. Nah, itu. Di sini pun keinginan itu sebenarnya daerahnya yang dimasukkan di sini. Berarti bounded Bounded itu domain. Jadi, dalam kondisi umum kan general position General itu terserah. Ya. Yang penting dia bounded, menghasilkan suatu daerah tertutup. terbatas. Jadi yang dibahas itu apa maksudnya bounded domain? Batas. Nah, Daerah terbatas. Jadi kami sebenarnya menerjemahkannya dengan daerah tertutup, Bapak, awalnya. nggak apa-apa. Bisa ya? Oh bisa Apa ya. arti kata tertutup di situ? Gitu. Bahwa dia ya. Sama dengan daerah ini dipakainya nggak tertutup kok. Bukanya masih nampak. Bahkan itu jadinya. Betul ya, kan bukan itu definisi tertutupnya ininya. Ya. Nah, kan itu terserah istilahnya, tapi maksudnya apa gitu. Siap. Karena setelah ini dia kemudian menjelaskan bahwa suatu segitiga itu dia punya 3 titik. Jadi kembali lagi sebelumnya, Ya. akibatnya begitu, mundur dulu. Nah di sini maka otomatis ketiga garis itu apa? Harus saling berpotongan. Dua-dua saling potong. Berpotongan, ya. Bukan ketiganya berpotongan loh ya. 2. Masing-masing 2. Nah, 2 garis berpotongan. Titik potongnya lah yang akan menjadi apa? Nah, Sudut. sudut dari segitiga. Kan itu jadinya. Nah, ini juga termasuk menggampangkan, bukannya triangle-nya aja. Triangle aerial, apa namanya? Domain maksudnya. Nah, region-nya. Ini kan daerah segitiga. Karena segitiga itu kan kurva kan? Iya. Ya. Kurva yang dibentuk dari 3 Garis. garis ya. Yang syaratnya tadi itu jadinya. Siap. Yang tengahnya kan bolong. Sedangkan yang punya kan itu makanya saya mau pesan namanya itu daerah segitiga. Tapi karena sudah hasilnya luas segitiga kan sebenarnya luas daerah. Daerah segitiga. Jadi dia bilang masalahnya itu pokoknya segitiga garis itu sembarang deh. Siap. Tapi harus dengan syarat terbentuk suatu Daerah. Jadi
Jadi ini dia katakan bahwa suatu segitiga itu mempunyai 3 titik. Titik dari gambar yang sebelumnya, mohon maaf. A, B, dan C. Dan pada gambar 1,39B tadi di sebelahnya, kemudian dia punya 3 sisi. Ada garis AB, ada garis BC, dan juga CA dengan oh iya Pak. Oh iya, luas. Dengan ruas garis. Dengan suatu segitiga, kita bisa membentuk 3 sudut yang disebut sudut dalam atau interior angles. Sudut dalamnya itu sudut BAC, sudut CBA, dan juga sudut ACB. Kemudian di sini juga, ini kami temukan di penjelasannya bahwa keliling segitiga atau the perimeter of triangle itu adalah jumlah dari panjang seluruh sisi segitiga tersebut. The sum of the side of this triangle. Kalau ada gambar yang jadi kamu copy aja gambar yang tadi. Iya. Di sini. Gitu. Siap Bapak, maaf. Saya jadi mudah jadi. Tinggal copy aja. Siap. Kita lengkapi gambar nanti Bapak. Nah, tapi itu di sana with angle itu ya. Ini pernah the-nya. With the. Sebenarnya kan sudah diketahui sudah biji tadi. Iya. Kita ngomong with angle, berarti kan dengan Satu. suatu segitiga kan sembaras. Iya, satu segitiga itu. Nah, baru kali the, nah, the-nya. Ya Pak, makanya kalau kita pakai suatu with Suatu itu jelas. Saya melihat seorang perempuan, nggak jelas siapa perempuan itu. nanti with dengan segitiga, siap Bapak? Coba kamu lihat seorang perempuan. Nah, misalkan gitu. Coba kamu lihat perempuan itu, akan beda jadinya. Ya. Karena busting dan lain busting. Bisnisnya. Ya, ya, Pak. Suatu. Di sini pun kan kamu kan nggak kelihatan gambarnya kayak apa kan jadinya. Ya Bapak, maaf. Kalau dalam satu slide ini ada gambarnya. Gambarnya. Jelas sekali ini loh sudutnya. Kan namanya BAC gitu ya. Ya. Ya, Pak. Untuk yang pertama, jadi untuk Luas. luas segitiga ini ada 2 pembahasan. Itu yang pertama, dia menggunakan segi 4. Jadi teorema 4.1. Jadi apa nih? Ini segitiga siku-siku. Ngomongkan dulu dong. Oh, iya. Jadi untuk yang pertama ini dibahas segitiga siku-siku. Jadi luas A dari sebuah segitiga siku-siku yang memiliki kaki-kaki A dan B diberikan oleh A itu akan sama dengan 1/2 dikali dengan A dikali B. Ini dengan pembuktiannya bahwa kita melihat segitiga siku-siku ABD dan perhatikan bahwa segitiga tersebut merupakan setengah dari persegi panjang ABCD yang memiliki sisi-sisi A dan B. Itu perlu dielaborasi kenapa setengahnya. Ya, Bu. Anda bisa Karena ada- menggunakan postulat tadi, gitu. Ini dengan gunakan apa? Kongruensi, gitu. Iya. Nah, bahwa segitiga yang di atas itu kongruen. Oh. Terus kemudian kalau kongruen, berarti luasnya sama itu ya. Nah, ada sistematis ya di dalam berpikirnya. Siap. Jadi Yang muncul duluan mana? Segitiga atau persegi panjang? kalau di buku Galvan ini yang muncul duluan itu persegi panjang. Segi panjang. Oh, bravo. Yang kamu hitung siapa? Teorimanya mau menghitung luas segitiga kok. Kalau ada persegi panjang, sama nggak setengahnya itu dengan segitiga yang saya punya? Belum tentu sama. Makanya itu harus segitiga. Jadi pertama harus kita dulu segitiga, kemudian kita konstruk, ya kan, persegi panjangnya gitu. Oh, iya. Cara berpikirnya begitu. Jadi persegi panjang itu sebagai alat bantu, Alat ya kan. Oh, iya. Jadi begitu. Soalnya nggak ada persegi panjang ini kalau teorimanya begini kan. Ya. Oh ya.
Ya. Pengkonstruksan itu terjadi di teorema yang keduanya, Bu. Jadi mohon, ya mungkin ini salah. Ini yang pembuktiannya juga hati-hati ke sana. Mau menerjemahkan ini. Ya, Coba lihat di sana. Mulailah dengan segitiga siku-siku ABD. Dan perhatikan bahwa segitiga tersebut merupakan setengah dari persegi panjang ABCD yang memiliki sisi-sisi. Ini teorema 41 dengan proposisi sebelah itu sama nggak? Kalau dari selanjutnya. Ngambilnya di buku yang sama kan? Buku yang berbeda. Buku yang berbeda. Sama itu. Ya. Satu Cuma Delvan dia satu. beda konstruksi Beda mesinnya saja. Ya toh? ya. Iya Pak. Si teoremanya sama. Ya. Ya. Itu berarti hanya beda pembuktiannya itu ya. Dan kemudian buktinya pun gak dipahami betul. Jadi di sini bagaimana pembelajarannya kembali begitu jadinya. Kita ngomong pembelajaran matematika pasti mengerti kontennya kan Ya, rusak betul. jadinya. Siap. Nah, jadi orang lain mengerti kan karena yang ngomong itu kan orang murni. Saya nggak kebayang itu kan. Berarti teori pembelajaran itu rasa ngajar. Jadi kalau kita mau memahami teorema itu harus ya teorema itu soal sebenarnya kan. Nah dari situ kemudian kita mengkonstruksi pembuktiannya kalau mau mengkonstruksi. Kalau anak SMP, SD itu cukup diberikan ilustrasi, tapi tetap berangkat dari fakta teorema gitu ya. Kalau tulisan kapital koma seperti itu teorema. Ya. Kalau Dua yang sama ya, jadi menurut saya salah satu saja. Cuma yang kedua lengkap dengan buktinya, yang pertama tidak ada buktinya, gitu ya. walaupun Pak, mohon izin Bapak bertanya, karena walaupun di yang kedua ini itu dia menggunakan segitiga dan mengkonsiderkan bahwa itu adalah segitiga lancip acute. Ya sebenarnya kalau segitiganya itu secara umum ya boleh. Jadi yang A itu bagian, jadi nanti sebagai akibat gitu ya. Sebagai Kalau kita akibat, mengkonstruksikan begitu ya. Coba kembali kan sebelumnya. Yang Ya, maaf Bapak, di sini. Ini kan sembarang ini toh. ya Ini sembarang. ini sembarang. Oh, yang berikutnya Yang sebelumnya, yang Siku-siku. Ini kan ada siku-siku. ya Yang kelima 41 ini siku-siku. Siku-siku. Tapi yang kita pakai idenya. Idenya gimana? Dengan bantuan Persegi panjang. Panjang. Kan langsung ketemu persegi panjangnya kan? Ya, Iya. Oke, kalau dia larinya ke lancip atau tumpul, baru pertanyaan kita adalah mana persegi panjangnya? Itu ide dasar. Nggak usah dilaksanakan tapi teorinya udah muncul gitu. Apa sih yang kayak teorinya tinggi tapi nggak pernah melaksanakan. Atau bisa juga satu teorema terus Anda buat 3 kasus gitu kan. Nah, ya toh. siap. Jadi kalau kata baiknya bisa buang, ya enggak? Iya. Dua segitiga dengan alas dan Dan giginya. giginya sama. Nah, segitiganya mana? Ini kayak dikasih garis putus-putus. Ya. Siap, Iya. Buat 3 pieces bisa gitu ya. siap Bapak. Coba gambar tiga segitiga. Siku-sikunya mana? Yang lancip mana? Tumpul mana? Nah, itu jadinya. Ya, Ya clear ya penjelasannya. Oke. Tuh. nanti baru diberi Alasnya mana? alasnya Pak. Tingginya mana? Ini dia yang
Kalau yang ini bisa mungkin langsung. Saya ngomong di sini doang, jangan lagi. Terus yang itu Yang ini dalam kalau di teorinya. apa cirinya itu? Itu tinggi. Tinggi, Itu tinggi itu. garis tinggi. Ya, terus walaupun gambarnya jelek tapi harus ada simbolnya. Kalau ini pakai garis bantu. Iya, garis Mana bantu. tingginya? Nah, kasih simbol. Oh ya, Nah, kan garis tinggi kan? ya, Iya. Garis tinggi harus kamu motong alas, ya. apa? Iya alasmu. Kalau yang ini perpanjangan. Nah, Kalau di teori, saya harusnya dengan alas tidak dengan ya, perpanjangan, perpanjangan. Bismillah kelihatan kan? Wah, dia mau motong alas atau tidak tergantung nanti tumpul. Dengan melihat ini kita mau bentuk apa? Untuk persegi panjang. Kasih warna lain kalau punya. Ada hijau. Tapi kan niatnya apa? Membuat persegi. Sorry, persegi panjang yang alasnya itu tingginya itu. Nah, terus yang berikutnya yang tumpul. Nah, misal yang tumpul loh. Ternyata alasnya berapa? Tidak P kan? Iya, Tidak A. tidak A jadinya. Ada plusnya. Ada disebut saja. Nah, izin Bapak, di bagian yang kami Ini Kan itu kan? jadi ada gabung dari dua sumber, jika satu dia nanti pembuktiannya 3 kasus, itu ya. Bapak izin Bapak, yang di bagian the area of original triangle is smaller than one of them by. Itu kami terjemahkannya. Oh ya, maaf Bapak. Yang ini Bapak. Yang ini Bapak, di area of the original triangle is smaller than one of them by the area of the right triangle with base D and altitude H. Luas dari segitiga asli. Itu kan gambar itu toh? Ya, ya. Iya. Mana segitiga aslinya? Jadi segitiga aslinya yang kita gambar pertama yang berwarna biru. Asir. Ya kan itu toh? Ya, Itu kan Lebih luasnya toh? Luas segitiga asli. lebih Ya. kecil. Ya. Kemudian Lebih kecil dari salah satu satu. domnya itu dom yang mana? kalau Sebentar. yang One of them by this area of the right triangle with the yang mana? Ya, ya, kalau karena di kalimat sebelumnya dia bilang dia diagonal itu membagi di diagonal. ini. Karena dia smaller Pak. Smaller, makanya kami berpikir bahwa ini dari gambar yang di atas Pak, segitiga aslinya, Itu yang dihasil loh. Iya, yang Ya. diarsir. kemudian smaller than one of Coba mana segitiga yang alasnya D dan tingginya H. yang Yang ini Pak. kecil itu. Gambar hasil yang warna lain hasilnya. Hasilnya beda. Jangan dibuluskan. Oh ya. Ini lagi. Demnya merujuk apa gitu loh. Tuh. Tapi itu yang membingungkannya. Iya, Smaller Bapak. Smaller katanya. Berarti smaller than one of them. Demnya apa demnya itu? Satu dari kalian. Ayo. Yang diagonal Menuju pada two congruent right angle. Berarti yang ini dan yang Ya, gabungan Di ini kan. atas. ya. Itu dikatakan dia Smaller. Hah? Ya di atas berarti harusnya ya. Harusnya segitiga yang di atas gitu ya Pak. Ya.
Tapi karena dinyatakan ini D dan H itu. Ya, semua gabungan ini. Semua gabungan ya. D tambah A ya berarti. Harusnya D tambah H, A gitu ya, D tambah A. Tapi di sini D dan A. Coba perhatikan. Let Let us denote. Nah, apa artinya itu? let us denote the segment Between attitude antara antara tinggi H sisi A dan side D. B. Ya enggak? Ya, Berarti D-nya udah benar ya, umumnya Ya. itu. Ya kan dulu. Luas garis antara A dan tinggi dan D, sisi A dan A by D. Saya masih bingung di sana. Luas dari persegi panjang adalah A tambah D. dan A. Berarti benar pengertian D itu di situ loh ya. Ya, Jadi D itu lah panjang, luas garis tuh. Ya, luas garis yang kecil. Kita ya. The luas die dari segitiga yang asli adalah lebih kecil dari one of them. Baik, nah, itu saya bingung domnya itu dom kerja Pak Edi, dom itu apa? Satu dari kalian atau satu dari kita? Kan itu ada dua. Kalimat sebelumnya Pak, the diagonal of rectangle. Itu untuk komponen lain. Nah, The diagonal, kalimat sebelumnya kan the diagonal of rectangle splits it into two congruents, berarti ada dua segitiga yang bentuk atas Ini dan bawah. satu dan Dom itu Dom itu yang mana? yang atas dan bawah, salah satunya. kayak berarti dua akan lebih Base-nya itu yang membuat rancu with base D. Iya, base D. Matematisnya harusnya with base A plus D. Ini benar itu. Jadi maksudnya kurangnya itu loh ya, kurangnya itu gitu. Jadi kurangnya itu adalah sebesar luas ya dengan segitiga dengan basis D gitu loh. Itu bahasanya kurangnya gitu ya. Kurangnya. Kan dua segitiga itu kan luasnya sama. Ya, Tapi yang original itu kurangnya dari yang semula tadi Iya. itu adalah segitiga siku-siku dengan alas B itu maksudnya, makanya dikurangi. kurangnya ini Pak. Jadi makanya dikurangi akhirnya kan. Jadi luas tengahnya tadi setengah dari rectangle dikurangi segitiga Segitiga kecil. kecil. Ya, kan kurangnya itu sebesar itu gitu penjelasannya. iya. Oh iya. Kalau dari rumus memang bisa dipahami, tapi bahasanya ini Pak. Nggak tahu ini Heeh. bahasa Inggrisnya apa matematikanya ya. Bahasa Inggris. Kita lihat simbol aja jadinya lagi Pak. Iya. Saya juga pusat bahasa Inggris saya. Makanya semua logian ini apakah lebih kecil dari Iya. 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 atau case-nya aja yang dia pakai. Itu dalam Indonesia itu kurangnya itu sebesar itu gitu ya. Kurangnya Karena Pak sebesar. Edi sudah ngerti kontennya. Nah, coba kalau kita tulis itu kurang sekian itu apa maksudnya? Jangan-jangan selisih dari Selisih dari nah, iya kan? Selisih dari yang besar ini ya. terhadap ini, terhadap segitiga asli. Yang original Nah, terhadap Besar. dan kurang yang kecil. Yang kecil, yang kecil, yang kecil, yang kecil. Ah, iya tuh. Mas, kamu ini bukan ngerti kedua-duanya. Mas Samuel. Grogi, Pak. Makanya buat ini. Coba kalau ini kita copy ya, kemudian tanyakan ke teman bahasa Inggris, atau tanya ke Google dulu deh. Udah nyari belum di Google? Sudah Pak, kita Ini menerjemahkannya. murni dari Google Translate. Ada Gimana itu? di bawah Pak. Lebih kecil daripada salah satu apa itu? Luas segitiga siku-siku. Salah satu one of them itu loh.
Demnya itu yang ditanyakan tadi, yang mana yang dem ini juga. Kalau pejabat dapat mobil dem-deman gitu. Ini Pak. Dan dikasih taruh di situ gitu. Ya. Nah, kita ngerti matematikanya, jadinya. Jadi 2 kali kita belajar sih, maksudnya ya. Tapi dari segi strukturnya memang ya begitu toh. Ya. A is atau P is similar than B. Sekian. Di dalam bahasa Indonesia memang ada ya. A lebih kecil B, ya lebih kecil dari sekian gitu kan, dibandingkan ada lebih kecil disebutkan lebih kecil sekian gitu ya, kan benar ada konteks itu. Apa jangan-jangan ini similar dan baik itu ya. Kalau satu paket dia. Lebih kecilnya itu sekian gitu ya. Sehingga terjemahannya menjadi yang sampaikan Pak Heri. Yang lebih kecil sebesar itu gitu loh. Terjemahannya langsung dari Google. Yang ada tulis di sini. Tidak Pak, Iya, kami Kami susun yang demnya itu jadi salah satu. One of them. merasakan sesuai. Oh, itu sebenarnya Yang aslinya buku Gelvan. Bisa gimana? Yang Di area-nya itu loh. Kayaknya buku tidak bisa. Gelvan halaman 283. Jangan-jangan itu lebih bagus itu loh. Halaman Ya. Halaman berapa? 283. 28. 283. Ini page-nya aja ketik page 283. 283. saksi hilang ya. Di waktunya hilang 30. Berarti Nggak ada Mbak. Tapi gini deh Pak Madin, coba tahu. Di presentasi ya seneng ya. Jadi nggak banyak yang Coba dia lagi ya. Oh ternyata maksudnya begitu. Jadi bolak balik. Itu cara saya belajar. Kalau orang lain anggapnya bahasa Inggrisnya bagus gitu Pak. ke bawah ya. Di kontennya. Step belum. Mana nih? Yang 5 itu lebih kecilnya 2. Ini nih, Mas. Lebih besar 302 Mas. dibandingkan 3 gitu loh ya. 302. 3 lebih kecil 2 dibandingkan 5 gitu ya. Betul. Lebih kecil daripada salah satunya sebesar luas segitiga sisiku dengan sebesar luas segitiga. Tutup ini nggak bisa. AI. Pakai AI yang dari situ. Oh, Itu baca ya semuanya ya. Jadi inilah yang dari segi bahasa terjemahnya begitu, tapi dari segi konten, arti, lah gitu loh. Ada yang dari Sunda nggak? Gimana Pak? Ada yang dari Sunda nggak? Ada. Berapa? Genap tambah genap berapa? Genap tambah genap ya. Genap. Salah 12. Genap itu Pak. Iya, benar aja. Tambah genap Tambah lagi 12. Genap tambah genap gitu. Genap tambah genap lah jadinya. Kita tambah 12. Nah, tantangannya. Sebenarnya Sundanya dulu, berarti genap itu bahasa Sunda atau enggak? Sama sama ngomong dengan orang paling punya enggak? Coba lihat. Udah ya? Makanya pulang. Jadi coba Terima dipelajari itu, jadi bahasa kita betul-betul ya itu. Ini sebenarnya di soal cerita sudah sering muncul ya. Misalnya kita berikan persegi panjang dengan panjang 5 lebihnya dibandingkan lebar. Nah, ini tadi kan luas semula sekian kurangnya dibandingkan luas
Siap, Bapak. Sebenarnya, tapi mengaplikasikan bahasa Inggris ini, Pak. Jadi dari kita ngerti, baru kita berkalimat. Iya. Bukan dari kalimat baru kita ngerti. Maka gini nih, nah. Ayo, Tanya. Bisa ya? Ya, Terima kasih, Bapak.